Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh BPSDM TV. Dan perkenalkan saya Diki Darusman. Alhamdulillah pada kesempatan talk show kali ini atau siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, topik yang sangat menarik, yaitu tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, seperti apa AI itu? Karena katanya AI itu saat ini sedang tren-trennya di masyarakat dan mulai digunakan di mana-mana. Dan seperti apa AI itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan siang hari ini telah hadir narasumber kita yang ahli di bidang AI. Yang pertama ada Bapak Andi Asikin, beliau adalah salah satu dosen di PDN di Jakarta. Dan kemudian ada Ibu Siti Nurfadila, beliau adalah wijayswara dari Provinsi Bengkulu. Dan tentunya saya juga tidak sendirian pada siang hari ini, saya ditemani oleh Bapak Maman. Dia akan membantu saya untuk menggali apa itu AI, seberapa penting itu AI, dan apa gunanya AI, dan tentunya juga manfaat yang bisa kita ambil dengan penerapan AI. Gimana Pak Mam? Sudah siap? Siap, insya Allah pada gini. Ya. Baik, kita mulai saja untuk segmen pertama kita. Kita akan bahas apa menurut Pak Andi terlebih dahulu nih. Apa itu AI Pak? Kira-kira yang sedang tren saat ini. Baik, terima kasih Pak Diki ya dan Pak Maman. Pada kesempatan ini izin menyampaikan dan juga pada pemirsa sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa artificial intelligence ini sebetulnya bukan hal yang baru. Ini sudah lama, tapi kemudian berproses dengan tahapan dan kajian yang mendalam sehingga kemudian saat ini kita bisa merasakan manfaat dan kehadiran kecerdasan buatan berbasis teknologi yang manfaatnya luar biasa, karena semua aspek kehidupan manusia dengan teknologi ini lalu kemudian bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan kualitas kinerja dan sebagainya gitu ya. Semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek yang paling kecil pribadi ya, apa saja profesinya, kemudian dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, bahkan dunia pemerintahan, dunia politik. Itu semua kemudian berdampak dengan teknologi kecerdasan buatan ini. Ya, sehingga kemudian dengan AI ini kemudian luar biasa sekali percepatan kemajuan teknologi yang kemudian bisa berubah kehidupan kita. Yang tadinya biasa-biasa, kemudian dengan AI ini kemudian bisa menjadi loncatan yang sangat luar biasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Secara besarnya seperti itu. Nanti kita akan detail lagi seperti apa detailnya. Oh Mas, silakan. Karena tadi juga saya Menarik ya Pak Diki, sangat menarik nih. AI saya juga apa artificial. Ya, itu sulit menyebutkan di awal nggak saya. Ini sesuatu yang baru mungkin ya. Bagi saya tuh bagi saya tuh juga baru Pak Diki. Betul. Baru mendengar AI. AI gitu ya Pak. Kalau kita Saya lafal-lafal kita kan lafal-lafal Ciamis gitu ya. Susah. AI apa sih AI? So Ibu, ini sejauh ini yang Ibu manfaatkan dari AI itu untuk mendukung apa ya, pekerjaan seperti apa Ibu? AI itu? Baik, terima kasih pada Pak Maman dan Pak Diki atas waktunya, dan juga selamat datang pada Andi. Jadi AI sendiri merupakan bukan hal baru, tadi telah disampaikan, tetapi untuk kita ya di dunia kerja maupun di dunia pendidikan ini merupakan hal yang baru, karena penerapannya mungkin di saat ini baru di tahun 2020-an lah ya mulai digunakan, terutama untuk anak-anak milenial yang saat ini harus kita ikuti apa yang menjadi tuntutan saat ini, karena pada dasarnya kita adalah bukan generasi milenial, tapi kita juga harus mengikuti apa yang sudah menjadi perkembangan saat ini. Jadi di dunia pendidikan sendiri ataupun di dunia kerja, terutama untuk ASN, AI sendiri merupakan penunjang kegiatan, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok karena bisa digunakan sebagai analisis data. Kemudian bagaimana di dunia pendidikan seperti saya seorang wijayswara harus membuat
media pendidikan itu juga baik secara klasikal maupun secara e-learning gitu ya, virtual, kita juga menggunakan kegiatan AI ini mempercepat kita untuk memberikan atau menyampaikan kepada audiens. Jadi hal ini sudah menjadi tuntutan saat ini. Lalu seperti contoh juga selain di ASN yang di dunia pendidikan, juga mungkin di dunia kesehatan, mungkin untuk mendeteksi penyakit juga lebih cepat ya. Kemudian untuk dunia perpajakan mungkin untuk mendeteksi kecurangan juga lebih cepat. Hal ini tentu akan mendukung pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, lebih efektif dan efisien. Jadi dengan adanya AI ini akan mendukung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu lebih cepat untuk mendapatkan atau mendapat informasi dan mendapatkan pelayanan daripada kegiatan dari instansi tersebut kepada masyarakat. Jadi inilah salah satu nilai atau value di depan masyarakat adalah positif, sehingga dapat mendukung kita di dalam dunia berkinerja kita di ASN ini. Baik Ibu, saya lebih tertariknya dengan dunia yang Ibu saat ini geluti nih. Ibu bisa membuat sesuatu yang lebih menarik menurut versi Ibu untuk disampaikan kepada publik gitu ya, yang jadi peserta dalam pelajar itu seperti apa Bu? Misalnya dalam metode pembelajaran gitu. Baik, sekarang kan modelnya kita menyampaikan, tentu kita menggunakan media Pak ya. Media yang kita sampaikan tidak hanya melulu depan kelas, tapi juga secara virtual. Tentu ini akan membutuhkan media-media menarik. Tetapi kalau kita membuat sesuatu yang menarik, tentu tidak semudah yang kita bayangkan membuatnya. Tetapi dengan bantuan AI, kita akan mudah mengakses, mendapatkan, kemudian membuat, sehingga apa yang kita inginkan di situ lebih cepat kita dapatkan, dan juga untuk disampaikan kepada para peserta juga lebih cepat juga nyampainya gitu. Karena ternyata anak-anak sekarang juga tidak ingin tidak suka yang bertele-tele. Karena nanti akhirnya guru akan digeser oleh kebutuhan mereka, lebih concern ke hal-hal teknologi tadi. Jadi kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang mereka butuhkan. Bisa saja itunya muridnya lebih itu ya. Iya, bukan butuhkan guru, lebih tahu. Mungkin saya bisa menambahkan. Iya, apa tadi yang Ibu Siti sampaikan benar, saya pendapat seperti itu. Tapi kemudian kita memang sudah pahami bersama bahwa teknologi AI itu semua sosial, kehidupan sosial manusia. Tadi saya dijelaskan juga bahwa mulai dari masalah pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan dunia pemerintahan, politik itu sudah termanfaat dengan baik. Contoh misalnya dunia bisnis dengan AI ini kemudian bisa memetakan produk apa yang lagi tren suatu wilayah. Jadi para produsen produk dia sudah memprediksi apa yang akan tren tahun sekian. Cara lainnya apa? Dan sehingga kemudian dia bisa memetakan apa yang menjadi tren yang harus diproduksi, kebutuhannya berapa. Ini luar biasa sekali. Betul. Ya, kemudian dalam dunia militer misalnya, itu juga bisa diprediksi bagaimana kemudian strategi perang misalnya terhadap musuh. Itu bisa dipelajari. Bisa dideteksi bagaimana senjata yang digunakan, raja-raja yang sudah dipasang di mana, bisa deteksi tanpa harus manusia harus sendiri terjun langsung, tapi teknologi ini kemudian bisa mendeteksi itu. Demikian pula dunia politik, apalagi mau pilkada nih 2024. Konsultan politik itu sudah menggunakan AI ini, yang bagaimana memenangkan calon, bagaimana strategi politiknya, kecenderungan isu yang tren di daerah itu apa, sehingga kemudian bisa menyusun strategi kampanye misalnya, bisa menggunakan AI. Dunia pendidikan apalagi seperti saya, ya sangat bermanfaat untuk bikin makalah, tugas, atau misalnya skripsi, disertasi, tesis itu sangat membantu. Karena AI ini berbasis data, ya, sehingga kemudian apa yang kita minta informasinya itu dengan cepat, tepat, ya, dengan mudah kita dapatkan. Walaupun memang IT ini juga punya kelemahan, yang ya tentu juga harus kita prediksi kelemahan itu. Oke Pak, saya ini lebih ke dunia pendidikan nih Pak. Saya khawatir nih Pak, AI itu nantinya akan menggeser posisi dosen nih Pak nih, kayak Bapak nih. Nanti Bapak, wah ini kamu perlu dosen nih. Nah, mungkin Bapak bisa melihat dari segi negatifnya Pak. Negatif dari AI itu ada nggak sih Pak?
begini, jadi walaupun AI itu memang punya kemampuan ya memprediksi, kemampuan analisis, kemampuan memberikan solusi konsep dan sebagainya, tetap juga punya kelemahan. Ada Kelemahan yang pertama, AI ini tidak punya perasaan, dia tidak mengenal etika, Betul, Pak. bisa disalahgunakan, Iya. ya bisa dipakai untuk Contohnya apa contohnya? contoh Menarik, misalnya Pak. tadi direkayasa ya kan, apa namanya disalahgunakan yang negatif, bisa membobol bank, bisa Oh, dipakai, bahaya. ya bisa misalnya membuat konten pornografi Oh. yang tadinya mungkin wajahnya ini tapi dipasangkan body yang lain yang pakainya Sebelum AI juga itu kan sudah ada ya Pak. Dunia perindustrian AI. sudah. ya, jadi bisa karena tadi dia tidak punya perasaan, karena dia tidak punya standar etika gitu kan, Oh, iya. jadi bisa disalahgunakan juga. Jadi lagi-lagi juga tetap peran manusia yang menggunakan teknologi ini yang mengendalikan. Jadi jangan dikendalikan oleh teknologi, tapi manusia telah mengendalikan itu, walaupun dengan teknologi menggunakan teknologi yang sangat berbahaya bagi manusia sendiri. Tetap harus ada kontrol. Siap, Bapak. Betul. Tinggal perintahkan apa yang akan kita atau apa yang terpikirkan oleh kita, maka AI akan membantunya gitu. Nah, Pak. itulah perlunya undang-undang etika. Ya kan sekarang ada undang-undang IT, ya kan. Jadi walaupun kemudian teknologi ini bisa digunakan untuk apa, tapi kemudian harus ada undang-undang regulasi yang membatasi kalau kemudian teknologi itu disalahgunakan. Iya. Termasuk itu Pak tadi yang skripsi katanya boleh sekarang menggunakan AI, Pak, itu di dunia di Pak. Ya, kalau dalam dunia akademik penggunaan teknologi ini sah-sah saja. Sah saja boleh. Enggak jadi plagiat, Pak. Tidak, selama ya Ah. dengan catatannya selama mencantumkan sumber informasi dari misalnya chat GPT. Oh, ini. GPT. Sumber yang didapat. Ya, Oh, jadi harus GPT. mencantumkan sumbernya. Boleh saja Boleh. analisis ya. Yang kedua, memvalidasi data yang disampaikan. Karena tidak semua data yang disampaikan itu valid. Tetap juga ada Ada kelemahan. Harus ada Check sisi and balance keamanannya lagi ya. gitu Tetap verifikasi. Kalau juga ya, Pak. Betul, Betul, tetap harus diputar. Betul. di cross check lagi begitu. Kalau kita yakin bahwa ada data yang tidak valid, kita cross check data yang lain, sumber yang lain. Jadi tetap manusia sendiri itu yang membuat nanti garis besarnya. Artinya tetap harus diedit. Tidak Oh, bisa sekali. sepenuhnya, Nggak seutuhnya bisa mengambil tangan bulat-bulat ya, Pak? nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia tetap punya kelemahan tadi. Bu, saya ke Ibu dulu nih. Bu nih bisa nggak nih dimanfaatkan tadi kan bisa untuk lingkungan keluarga, bisa untuk Iya, betul sekali. misalnya nih Bu untuk memperbaiki hubungan rumah tangga nih. Bisa nggak Dengan itu, Pak? adanya AI, boleh nggak sih Bu? Menurut Ibu kan? Mungkin kalau buat rumah tangga itu kan manusia ya, jadi pakai perasaan ya. Dan dibilang bapak tadi tidak punya Tidak punya perasaan, perasaan. tidak punya. Artinya tidak bisa ya, tetapi teknologi saat ini kan kita udah tahu semua. Bapak ada di mana gitu kan, video call tuh. Nah, jadi kan artinya kita tetap menggunakan artificial intelligence juga itu ya. Iya. Untuk Jadi, memantau untuk posisi ya. mengurangi kecurigaan kita ada suami kita ada di mana ya enggak? Benar. Atau memantau anak kita ada di mana. Itu kan masih ada hubungan keharmonisan rumah tangga ya. Atau dalam cara mendidik anak gitu Iya, ya, untuk kita secara tidak dibantu. langsung, betul. Nah, Terus kemudian ibunya biar tidak terlihat kita dengan anak kalah, kita juga harus ini kan belajar kan. Iya, Jadi betul. seorang ibu juga harus pinter searching gitu ya, misalnya di Google. Kemudian kita Tidak juga, gitu ya, iya, tidak tapi bukan. kita juga gini Pak, dengan kita pengetahuan kita seorang ibu rumah tangga mengetahui bahwa batas-batas mana sih anak kita harus bisa membuka itu. Jadi kalau kita pengetahuan kita ada, tentunya kita bisa memberikan batas. Oh, betul. Apa sih yang anak kita tonton? Apa sih yang anak kita lihat di situ? Kemudian yang memang pantas untuk anak seumuran anak kita apa? Tidak hanya bebas memberikan alat teknologi seperti gadget gitu, kemudian anak bisa seenaknya membuka, tapi kita memberikan batas-batas sebegitu kalau kita ada pengetahuan di sana. Oh, Jadi iya. tidak rugi juga, selain berumah tangga juga harus tahu. Selain tadi yang disampaikan untuk keharmonisan rumah tangga ya. Jadi penasaran maksudnya Bu, kata Bapak tadi serba bisa segala walaupun Iya, ya betul. terlepas dari efek yang Iya. yang bisa negatif, Ya, bisa karena, positif mungkin ya. betul. Tergantung Karena kitanya harus juga. ada aturan yang mengatur tadi ya, ada pasal-pasal yang mengatur biar kita tidak keluar dari rule-nya tadi ya. Betul. Karena teknologi selain memberikan kemanfaatan juga ada kemudaratannya di situ ternyata. Betul sekali Bu.
Ya, mungkin Pak Diki. Menarik sekali apa yang telah kita bicarakan siang hari ini, teman-teman semua. Dan di akhir ini mungkin apa yang telah kita bahas, saya bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa apa yang kita bicarakan tentang AI ini yang merupakan tren teknologi yang sangat relevan saat ini dan memiliki potensi besar untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Baik itu ibu rumah tangga ataupun membantu kita dalam semua pekerjaan. Dan tapi harus hati-hati juga karena AI ini harus diperhatikan dari segi aspek keamanan data, dan tentu tadi apa yang Bapak sampaikan, etika itu harus diperhatikan, dan mudah-mudahan ada role atau kajian-kajian hukum yang bisa membatasi betul sekali tentang penggunaan AI ini, dan agar manfaatnya nanti bisa dioptimalkan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Itu Pak, jadi tidak serta-merta menggunakan AI untuk perbuatan-perbuatan yang Jangan sampai lepas kontrol betul ya. sekali. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir dan Ya, memberikan terima kasih. pandangan, gambaran, pengalaman, ilmu tentang AI ini. Dan buat teman-teman yang baru mengenal AI dan mau mengenal AI, silakan klik tombol follow dan kasih komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya Diki Darusman dan teman saya Bapak Rahman. Bila itu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih narasumber.